tipe data. Di dalam bahasa Python sebenarnya punya banyak tipe data ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan hanya membahas 3 jenis saja, yaitu yang pertama adalah tipe data numerik, yang kedua adalah tipe data string, yang ketiga adalah tipe data boolean. Nah, dalam tipe data numerik ya, sebenarnya ada 3 ya. Di dalam tipe data numerik itu ada 3 jenis, ada 3 tipe, yaitu integer, float, dan kompleks. Tapi untuk yang kompleks ini mungkin pada saat ini kita tidak bahas dulu. Kita hanya bahas tipe data integer dan tipe data float. Untuk tipe data string ya, yang akan kita bahas adalah string ya. String itu adalah merupakan kumpulan dari huruf, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau tipe data boolean itu adalah tipe data yang bernilai true atau false saja begitu. Oke. Nah, saya akan berikan contoh untuk masing-masing ya. Bagaimana yang dimaksud sebagai tipe data integer yang pertama ya. Nah, tipe data integer itu merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya variabel A, integer itu adalah bilangan bulat. Jadi ya 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Nah, itu adalah bilangan bulat ya. Nah, ini adalah tipe data integer. Kalau tipe data float itu adalah bilangan desimal gitu ya. Jadi kalau kita punya angka ya, misalkan 4,5 gitu ya, ini adalah tipe data float ya. Atau misalnya 3,0, ini adalah tipe data float yang menampung bilangan desimal gitu. Sedangkan kalau tipe data string itu adalah yang menampung kumpulan angka ya. Misalkan begini ya, saya beri contoh Bambang lagi ya. Kemudian misalkan yang kedua adalah ganteng. Nah, begitu. Nah, itu adalah tipe data string ya. Kalau tipe data boolean itu isinya hanya true ya atau false. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh isian dari masing-masing tipe data. Nah, kemudian tipe data ini bisa saling dijumlahkan ya, tapi memiliki sifat yang berbeda antara satu tipe data yang satu dengan yang lain. Nah, kita misalkan yang tipe data integer, misalkan kita punya katakanlah apa ya, hasil ya, hasil sama dengan A ditambah B. Nah, ini kalau kita lihat, kita print si hasil ya, penjumlahan integer. Nah, oke. Nanti kita lihat hasilnya apa sih gitu ya. Nah, sekarang hal yang sama kita coba berikan ya untuk masing-masing ini ya. Misalkan kita punya katakanlah ini hasil 1 ya, ini hasil 1, ini hasil 2, ini hasil 2. Kita lihat ya masing-masing, kalau masing-masing itu dijumlahkan jadinya seperti apa ya kan? Karena setiap tipe data ini punya sifat yang unik ya, masing-masing punya sifat yang berbeda dengan yang lain begitu. Oke. Nah, ini saya ganti dulu ya, penjumlahan float, ini penjumlahan string, dan yang ini adalah penjumlahan boolean ya. Oke, kemudian nah ini seharusnya kita ganti, ini C ditambah D, kemudian ini adalah E ditambah dengan F, dan ini adalah G ditambah dengan H. Jadi kita lihat masing-masing itu sifatnya seperti apa gitu ya. Coba kita running, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan dua integer A tambah B, bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat ya. 15, 10 ditambah 5. Nah, sekarang kalau float, bilangan pecahan atau bilangan float ditambahkan dengan bilangan float ya, desimal ditambahkan dengan desimal,
hasilnya ternyata juga desimal ya, 7,5. Jadi sama-sama hasilnya adalah tipe data float juga yang hasilnya seperti itu. Penjumlahan matematika biasa. Nah, sekarang yang menarik kalau kita menjumlahkan dua string ya. E dan F kita jumlahkan, kita tampung dalam hasil 3. Hasilnya jadi Bambang ganteng ya. Jadi penjumlahan string itu adalah menempelkan dua string menjadi satu string gitu ya. Itu kalau tipe data string. Sedangkan kalau tipe data boolean ya, true kita tambahkan dengan false, itu hasilnya true ya. Jadi true itu kan true itu disimbolkan dengan angka 1. Kalau false itu disimbolkan dengan angka 0. Maka 1 tambah 0 hasilnya tetap 1. Nah, 1 itu artinya true. Jadi true ditambah false itu hasilnya true. Makanya di sini hasilnya 1 atau true. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang selain bisa dijumlahkan, masing-masing tipe data ini bisa dikonversi ke tipe data yang lain ya. Tapi tentu saja harus sesuai dengan bentuknya. Jadi misalkan kita punya begini. Kita misalkan punya sebuah string ya. String katakanlah I ya. I sama dengan kita paksa, ini adalah isiannya merupakan string ya, 1, 3, 4. J sama dengan, oke ini misalkan 100 lah ya, 100 ditambah dengan 10. 100 dan 10. Nah, kalau misalkan kita punya hasil 5 sama dengan I ditambah J, kalau kita langsung print ya, ini hasilnya. Hasil penjumlahan I katakanlah ditambah J ya. Kalau kita running, itu hasilnya menjadi 110 ya. Jadi dia dianggap sebagai string. Nah, ini kita bisa konversi ya. Misalkan kita punya K dan L ya. K kita konversi menjadi integer dari si I, dan L itu adalah integer dari J ya. Nah, sekarang kita punya hasil 6 yang merupakan penjumlahan K dan L. K dan L. Maka penjumlahan K dan L, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya adalah 110 ya. Jadi si I dan J yang tadinya itu tipe data string, kita convert menjadi integer begitu ya. Sehingga dia bisa berubah tipe datanya begitu ya. Nah, begitu juga untuk yang lain. Kalau misalkan kita ingin mengconvert dari integer ke string, itu sebaliknya. Tuliskan saja tipe data yang baru ya di depan variabel tipe data yang lama gitu. Maka secara otomatis nanti penampung yang baru ini adalah memiliki tipe data yang baru yang merupakan definisi dari tipe data yang dituliskan yang ada di sini. Begitu. Jadi mudah sekali ya. Itu adalah tipe data sederhana di dalam bahasa Python. Oke. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.